dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi, tafsir Al-Kabir namanya, ketika membahas tentang Inna anzalnahu fi lailatul qadar, mengapa Allah tidak beritahu salat, mengapa Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat salat, siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta termasuk. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta secara pasti. Kenapa? Supaya orang senantiasa berharap ingin mendapatkannya dan supaya dia istiqomah. Tapi ada indikasi-indikasi di ujung itu. Wa qumu lillahi qanitin. Tetaplah engkau tegak terus istiqomah, qanitin, bersama orang yang tegak beribadah. Al-qanituna wal qanitat, orang yang tegak istiqomah beribadah. Jadi yang diinginkan dari ayat itu, hafizu 'alas salawati, jagalah salat-salat fardumu, was salatil wusta, dan salat wusta yang ku rahasiakan, tak ku kasih tahu, supaya kau tetap istiqomah mencari dan terus tidak pernah merasakannya, aku sudah dapat karena rahasiaku. Wa qumu lillahi qanitin, tetaplah engkau beribadah bersama orang-orang yang beribadah. Jadi nanti kalau ada orang yang mengklaim aku sudah dapat salat wusta, dapat dipastikan dia belum dapat. Kenapa? Karena pernyataannya itu membatalkan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita antara ar-raja dan khauf. Antara raja berharap dapat, khauf takut tak dapat. Ketika kita berharap dapat dan takut tak dapat, disitulah turun ridha Allah SWT. Ketika kita mengklaim, menyatakan sudah dapat dan tak ada kekhawatiran lagi, maka sesungguhnya kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran, ya memang begitulah tafsir. Kalau satu bukan tafsir namanya. Induk dari segala kitab tafsir, tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir paling tua. Cobalah baca tafsir Tabari. 24 jilid, 1 meter panjangnya. Jadi kalau membahas satu ayat, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, pendapat yang kelima. Bedanya dengan tafsir lain, tafsir Tabari pakai sanad. Sudah pendapat yang pertama, bersanad sampai ke Mujahid, ke Imam Ibnu Abbas. Bersanad sampai kepada Imam Ikrimah Ibnu Abbas. Bersanad sampai kepada Imam Ad-Dhahhak, kepada Ibnu Abbas. Karena Imam Ibnu Abbas lah yang paling banyak tahu penafsiran. Murid-murid dia ini meriwayatkan. Ad-Dhahhak, Ikrimah, Mujahid, sampai kepada Ibnu Abbas. Murid-murid dia ini sampai kepada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Bagaimana kalau ada orang yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat batin? Ada juga menyebutnya dengan salat daim. Salat yang dimaksudnya di situ adalah zikir. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aqimis salata, dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang tegak berzikir mengingat Allah, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Itu yang disebut dengan salat batin. Bukan salat batin diam lalu batinnya salat, tegak, ruku, sujud, tegak. Itulah salat batin. Bukan. Yang dimaksud dengan salat batin adalah batinnya tak putus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Lewat proses latihan. Latihannya itu dalam tarekat Naqsabandiyah namanya suluk. Suluk itu latihan berzikir. Latihannya gimana? Zikir nggak putus. Cuman aktivitasnya cuman makan sama tidur. Selain daripada itu zikir. Dari mulai habis subuh nih
Sholatnya pun tak terlalu panjang ayatnya. Habis sholat subuh, habis itu zikir lagi. Allah 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 Allah. Gimana caranya biar supaya jangan putus? Dikasih tasbih. Tasbihnya 100. Tasbih itu 100. Habis 100 kasih batu kecil. Berarti 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Habis 1000 batunya agak besar dikit. Habis itu terus lagi Allah 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 sampai zuhur. Habis itu sholat zuhur, habis itu makan. Makannya pun nggak usah lama, nggak pakai lauk, nggak pakai apa, biar supaya cepat. Hanya sekedar untuk kalau sanggup dia puasa, bagus puasa. Habis itu gitu lagi Allah 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 sampai asar. Habis itu Allah 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 Allah. Biar supaya matanya jangan kemana-mana, mandangnya hanya ke bawah. Biar supaya dia merasakan bahwa dia sedang berada di liang lahat. Liang lahat itu kan sisinya cuma kiri, depan, kanan, atas, bawah. Maka dia orang bersuluk itu selalu pakai kelambu. Almarhum Tengku Zulkarnain ditanya, Syekh, Kiai, Tengku, kenapa orang suluk itu pakai kelambu? Karena banyak nyamuk, kata dia. Dia mau ngejek orang yang mau ngejek suluk. Padahal maksudnya supaya dia merasa sedang berada di liang lahat. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum kau mati. Disiram dulu pakai air, seolah-olah dia sudah mandi jenazah. Setelah siram pakai air, digulung pakai kain kafan, seolah-olah dia sudah jadi mayat. Setelah digulung pakai kain kafan, lalu kemudian ditalkinkanlah zikir ke telinga dia, seolah-olah dia sedang talqin mayat. La ilaha illallah. Seolah-olah dia sudah mati, udah. Habis itu tak ada lain, mati, putus kontak dengan yang lain, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah nanti malam udah mengantuk betul mau tidur, barulah tertidur. Habis itu nanti dibanguni lagi tahajud, begitu terus. Suluk yang paling singkat 10 hari. Suluk yang agak panjang 40 hari. Dan suluk tak ada minum teh manis. Ya supaya pikirannya jangan kemana-mana. Supaya apa? Untuk mengkonekkan di dalam. Supaya nanti ketika dia putus, cepat dia baliknya. Hidup dia di dalam. Allah, 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 Allah. Tidak bersuara, tidak berbunyi. Kalau masih Allah, 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 berbunyi dia. Tak berbunyi sampai dia lupa, ingat balik. Lupa, ingat balik. Lupa. Kalau berbunyi tak boleh masuk WC. Tak boleh masuk WC. Allah, 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 Allah. Di dalam aja dia. Di dalam tangkai jantung. Kalau antum tengok, nanti pergi ke rumah sakit atau praktek dokter yang ada nampak usus, nampak di tengah ni ada hati, ada jantung. Itulah letak zikir. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berzikir. Itulah yang disebut dengan salat daim. Salat yang tak putus terus menerus. Itulah yang disebut dengan salat batin. Zahir. Nih zahir. Orang kalau pergi, terima kasih ya Pak, ya pergi. Nampak zahirnya, pundak. Kalau ke depan, batin. Ini batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Terima kasih Pak, saya pergi dulu. Kalau pergi apa yang nampak? Zahir. Yang tak nampak? Batin. Maka yang tak nampak ini disebut batin. Salat batin. Banyak orang terkeliru, dianggapnya salat batin, cukup pejam mata, lalu kemudian salat. Pas ditanya, kau tak salat? Salat itu yang penting, salat batin. Lalu salat tegak rukuk sujud, itu tidak diterima Allah. Karena salatnya bawa najis. Ada tai kan? Iya. Ada air kencing kan? Iya. Gak diterima, najis. Betul juga kan. Orang tak ngaji. Tasawufnya tak putus, fikihnya tak selesai. Nabi SAW sampai mati tak pernah meninggalkan sholat. Nabi ketika dia sakit, disiram air 5 qirbah. Pakai air disimpan dalam kulit kambing. Tempat air waktu itu, berbangun, minta sholat ke masjid. Jadi syarat untuk sampai kepada Allah, mesti syariat, tak boleh tinggal. Jangan gara-gara sudah sholat batin zikir di dalam, lalu tak sholat lagi. Bapak tak sholat? Sholat kalian ini sholat syariat. Cuma 5 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat aku tak putus. Kalau sudah sholat tak putus, yang batin tadi ngapain lagi sholat zahir?
Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah. Wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Orang yang hanya syariat tanpa hakikat kosong hampa. Orang yang hanya hakikat tanpa syariat batil. Jadi yang kita laksanakan tetap sholat syariat, tegak, ruku, sujud, habis sholat latihan. Jadi yang 70 tadi itu hanya latihan sholat batin saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lain tarekat lain. Ketemu sama syekh ini, katanya dalam satu tarikan nafas. La ilaha. Waktu tarik, la ilaha illallah. Waktu hembus, la ilaha illallah. Tak ada pakai tasbih. Kenapa di sini tak pakai tasbih, syekh? Kami tak pakai hitung. Tapi syekh di sana katanya satu hari 15.000. Oh, dia masih pakai hitung. Kami tak hitung lagi. Tarik sekali, hembus sekali. Kalau tak putus batinnya, tarik sekali, hembus sekali, 24.000 sehari semalam. Maka mereka, saya perhatikan orang tarekat jarang banyak cerita. Kalau orang tarekat banyak cerita, berarti tak berzikir. Dua kemungkinan, tak berzikir atau sudah putus zikir batinnya sehingga bisa sambil ngobrol. Itu yang husnuzon lah. Jerokan hulu itu paling banyak tarekat, karena negeri 1000 suluk. Yang tua-tua itu umur 60, 70 dia. Tapi tasbihnya jalan terus. Dulu sebelum tahu kita heran, kenapa kencang betul tasbihnya? Kalau subhanallah pasti subhanallah, subhanallah. Apa yang baca? Rupanya Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Dia punya target. Ada yang satu hari 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Dia selalu mengejar itu. Nanti sampai masanya kita ini kalau sudah agak tua, kita ini mau ngomong. Nanti anak kalau udah sampai tua, antum tengok ngomong, antum ingat kan anak? Ustaz, jangan tersinggung ya. Dulu waktu kita di Bogor subuh, Ustaz kan bilang jangan banyak ngomong. Pernah nggak antum ketemu sama orang ngomong, diulangnya itu sampai 3 kali di majelis itu. CD itu mutar dia nggak ingat lagi. Tapi kalau kita sampai ke batin itu, insya Allah hati kita sibuk dengan itu. Apalagi kita ditarget, komisi 5.000, komisi 10.000, kita pasti mengejar target itu. Allah, 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 Allah. Tapi walau zikir itu tidak pakai hitung, sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, taklah dihitung. Itulah yang disebut dengan salat daim. Daim artinya tak putus. Disebut juga dengan salat batin. Batin artinya di dalam. Walaupun dia tegak, walaupun dia jalan, walaupun dia... Cuman kadang hati ini lemah. Sama macam badannya juga mengalami lemah. Untuk menguatkannya, itulah kita zikir beramai-ramai. La ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, didengar oleh telinga, dilafazkan oleh lisan, ihtazza, bergoncang seperti pokok kayu yang dihembus angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menguatkan. Nanti setelah dia jalan pergi kemana, tetap hidup di dalam. Mau zikirnya la ilaha illallah, bagus. Mau zikirnya Allah, Allah, bagus. Tapi kata Habib, solawat aja. Solawat itu pun menghidupkan di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah antum mau pilih mana. Saya tak mempertentangkan antara amalan-amalan ini, karena sesungguhnya semuanya itu tujuannya menghidupkan supaya qalbu batinnya itu tidak kosong, tidak hampa, tidak berhenti.